Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-nujaba al-bararatil kiram al-masil huda wa masabihid dunya wa an tabi'id tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang kita sama-sama hormati, muliakan Dinda Al-Mukarram Al-Ustaz Dedi karyawan pengasuh atau pembina pondok pesantren Bustanul Arifin Rimbuh yang dia banggakan, juga hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, para asatidz, dani-dani penglingsir, mami nini tiang, ayahanda ibunda tiang, sanak gede yang tiang hormati, muliakan, cintai. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa di hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Kita bersyukur kepada Allah bahwa hari ini kita berada di majelis ilmu yang disebut oleh Rasulullah Taman Surga atau Rawdatul Jannah. Dan insyaallah kalau dia tunggu sering hadir di Taman Surga di dunia, insyaallah nanti kita berada di Taman Surga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita bersalawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, yang menguniki dalam hidup tidak pernah lepas dari ujian, tidak pernah lepas dari cobaan, tidak pernah lepas dari masalah. Menasambu saya diberi masalah, arah masalah, arah cobaan, arah kesulitan, nanti kesulitan, beli utang, arah jadi mau BLT. Jadi yang menunggu selama hidup di dunia ini tidak pernah lepas dari ujian. Saya dimilih ujian, saya dimilih masalah, angkat tangan. Dalam bagi angkat tangan, takut mati. Jadi kalau dia belum ingin lepas dari masalah, mati doang. Nah, tapi tiang pelunggu sebagai orang yang beriman harus tetap tenang, harus tetap kuat, harus punya sifat at-tafaul, optimis, punya sifat ar-roja, berharap, bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran sebagai pedoman hidup tiang pelunggu, sebagai pegangan hidup yang pelunggu, kalau tidak salah dalam surat Al-Hadid Allah Subhanahu wa taala jelaskan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna
dzalika 'ala Allahi yasir. Likai la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana ayat sabaru hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Segala musibah sak terjadi di bawah dunia ni, gempa bumi, banjir, tanah longsor, kemudian tsunami, kemudian pandemi sehingga sirin menumpuk utang, pandemi sebagai petani mengeluh karena langkanya pupuk subsidi. Niki semua adalah bentuk-bentuk ujian maupun musibah yang terjadi di dalam diri tiang tunggu. Sakit, ada masalah, kadang di keluarga, ada masalah, kadang di tetangga. Macam-macam bentuk ujian yang tiang tunggu dapatkan. Itu semua tidak terjadi kecuali tertulis di Lauhil Mahfuz. Artinya para jemaah, sebelum musibah itu terjadi sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah kayun mudah. Nabi hikmah para jemaah ketika tiang pelungguh mendapatkan ujian, musibah, cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, likai la ta'saw 'ala ma fatakum, agar kalian jangan berlarut-larut dalam kesedihan ketika tiang pelungguh diuji oleh Allah berupa masalah, berupa musibah, berupa kesulitan dan lain sebagainya. Tiang pelungguh harus tetap tenang, hadapi dengan sabar. Karena di balik ujian-ujian itu akan ada hikmah yang tiang pelungguh kadang-kadang tidak tahu. Ada hikmah yang tersimpan rahasianya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun secara zahir menyakitkan, secara zahir menyakitkan, tapi ada hikmah-hikmah yang tersimpan. Tapi yang jelas, kalau yang pelungguh betul-betul bersabar menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian istiqomah dalam beriman dan beramal soleh, pasti Allah akan menolong yang pelungguh. Dan pasti orang yang bersabar menghadapi ujian cobaan ini, balasannya adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak ayat yang lain menjelaskan. Ista'inu bis-sabri was-shalah. Jadikan penolongmu untuk bersabar, untuk bersikap sabar dan istiqomah dalam sholat, dalam beribadah, dalam beramal soleh. Maka kalau tiang pelungguh mendapatkan ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian sabar, istiqomah dalam beriman, beramal soleh, dan itu yang bikin tiang pelungguh tenang, tidak pernah resah, dan pasti akan ada pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pertolongan balasan Allah yang lebih nikmat nanti adalah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-Furqan kalau tidak salah, dalam surat Al-Furqan, balasan bagi orang yang bersabar menghadapi ujian Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi orang yang bersabar dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
bagi orang yang bersabar dalam meninggalkan maksiat. Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqawna fiha tahiyatan wa salama. Malik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Mereka itu akan diberikan ruangan-ruangan yang indah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala bima sabaru, berkat berkat sabar. Kayun surga, Bu. Kayun ke surga. Ya ampun, ngaji ada saat mau. Ada saat tamu surga. Saya nggak kira lalu dunia ini tinggi. Kira lalu dunia ini berem-berem kesugi. Pada yang akan nikmati, menara umur makin misalnya, saya kata tahun, terbatasi umur takdir sampai 60 kali 10 tahun yang nikmati. Kali 10 tahun, arah sakaring 5 tahun, umur yang belum makin ini. Arah sakaring kira-kira 2 tahun, arah kira-kira setahun, hadir makin ini. Arak saya kira-kira taring sebulan. Siap-siap saya taring sebulan. Arak saya taring sejelur. Yang pelunggung ini sedang menunggu giliran. Makanya tepat kalau tiang tunggu senantiasa hadir di majelis ilmu untuk saling mengingatkan, saling mengingatkan. Saya nggak lamun nenten hadir di majelis ilmu, nggak lamun berbicara dunia doang, akhir lupa diri, lupa akhirat. Tapi kalau tiang tunggu berkumpul dengan majelis ulama, orang-orang soleh, yang kita bicarakan tentang akhirat, yang kita bicarakan tentang hidup setelah mati. Sehingga itu yang akan memotivasi tiang punggung untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang baca sedikit dalam kitab niki, dalam kitab At-Tazkirah, hikmah yang pelungguh mengingat mati. Hikmah yang pelungguh mengingat wa qala ad-Daqaq, Syekh ad-Daqaq rahimahullah, beliau menyampaikan, man aktsara min dzikril mauti ukrima bi thalathati asya. Syekh ad-Daqaq menyampaikan, siapa yang banyak mengingat mati ukrima bi thalathati asya, dia akan dimuliakan dengan 3 macam. Dia akan mendapatkan kemuliaan dengan 3 macam, 3 sesuatu. Bisa telu niki. Pertama, ta'jilut taubati. Dia segera bertaubat. Jadi kalau orang yang selalu mengingat mati niki, para jemaah, lamun narak kesalahan, segera dia bertaubat. Nah, kalau orang segera bertaubat, namun dengan niki segera bertaubat, ia tanda dengan niki sedang mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu. Namun dengan niki becat istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari kesalahan ataupun kekhilafan yang ia lakukan, berarti dengan ini sedang mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu. Memang yang memiliki manusia ini tidak luput dari khilaf, tidak luput dari salah. Laisal insan laulal khata'. Tidak dikatakan manusia kalau tidak salah, kalau tidak keliru. Nah, tapi dalam beberapa hadis dijelaskan bagaimana keutamaan orang yang salah kemudian mohon ampun kepada Allah. Di antaranya kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap manusia niki pasti salah, pasti keliru.
Dan sebaik-baik orang yang salah adalah mereka yang segera bertaubat. Jadi tiang pelunggu sila, kalau ada kesalahan yang kita lakukan, biar kita termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mari kita segera bertaubat. Kita mohon ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iringi Astaghfirullah Rabbana semuanya kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebelum waktunya tiba masuk ke dalam kubur, mari kita sama-sama segera bertaubat. Jadi orang yang mendapatkan kemuliaan, cirinya adalah segera bertaubat. Nah ini kisah pertama ini. Jadi orang yang banyak mengingat mati akan dimuliakan oleh Allah berupa tahiyat taubat. Kemudian saat kedua, wa qana'atul qalbi. Ini kisah kedua. Wa qana'atul qalbi. Qana'ah. Atin niki merasa cukup nabi jarun paijen Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi jamun daif jadul niki, nabi ja rezeki samun terima, selalu merasa cukup, selalu merasa puas, ridha terhadap segala ruan paijen Allah Subhanahu. Nah, lamun dia pelungguh tahu qanaatul qalbi, dia tanda dia pelungguh niki mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu. Misal ina-ina pemangkin, misal tebing, kepeng,
isi amak sejedo niki karo belah ribu cemoh niki Nabi Basim cemoh Nabi Basim ini bahasa cemoh okay? Tapi kepeng karo belah ribu Nabi Basim Dip sirup imun semamun sirup gajah dia sirup imun Nabi dah sirup jadi hadis kepeng sirup jadi dia sirup imun semamun kepeng sirup alhamdulillah mau kepeng karo belah alhamdulillah mara lemak tebih kepeng 100.000 alhamdulillah mara lemak tebih kepeng 50.000 mara lemak tebih kepeng 15.000 alhamdulillah mara lemak tebih kepeng 5.000 innalillah rumun di teman kona atul lagu-lagu tiang pelungguh niki tebing kepeng 50.000 alhamdulillah cemuh tebing kepeng 10.000 alhamdulillah tebing kepeng 2.000 alhamdulillah cemuh doang berarti dengan niki berdua sifat qanaa'atul qalbi gitu qanaa'ah terima napirun paicen Allah subhanahu nah lamun tiang pelungguh tahu jauh dalam hirup niki itu yang menyebabkan hati tiang pelungguh tenang gitu. Itu yang menyebabkan hati tiang pelungguh tenang tidak pernah resah dalam hirup dan nikilah ciri orang yang mendapatkan kemuliaan di sisi Allah subhanahu nah kemudian singkat kita nanti dari waktu itu sampai dohor biasa hari 2 jam bagus masih lagu pilih pengajian yang tarik sudah lakukan makin tarik terjadi kemudian ketelun ciri dengan dimuliakan oleh Allah karena banyak mengingat mati wa nasyatul ibadah giat dalam beribadah para lema aru misal tahu pengajian de majelis niki wanta ingat oleh maru arah pengajian niki de uang mayung kerimbu wanta bersiap-siap siap-siap wanta ingat tentang lemaru ya ngaji mohon arun meriah nanti semualah laun oleh mukaring kamu keluar semangat wanta ingat pengajian ini bahkan tarik seminggu doang wanta mulai jadwalan tuh ngaji lemah jeloni itu tahun ngaji, jeloni kini kita ngaji. Jadi semangat selalu pikiran hal-hal yang bermanfaat untuk dirinya, hal-hal yang bermanfaat untuk akhirat. Dengan saya ingat mati niki akan dimuliakan dengan nasyatul ibadah, giat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pelungguh niki yang yakin, yang pelungguh korbankan waktu makin niki, walaupun sebagian niki arak sa memang berdagang, arak sa demen jo pangkat, arak sa demen gawe sa lain, yang mendatangkan uang baratan mula, namun yang pelungguh lepas mulatan niki, dan hadir atau datang niki di majelis ilmu. Niki bentuk nasyatul ibadah. Karena tiang pelungguh ingat karena tiang pelungguh niki berpikir ini jaga umur. Walaupun makin dalam keadaan sehat, luwe batur dalam keadaan sehat,
baru-baru mas mati. Dua terjadi di pasir. Arah ini kejadian oleh Kediri, ibu masih bajang, sepeda motor, lumbar belanga, tahu-tahu tabrakan, kemudian terlanggar. Jadi padahal itu lalu belanga, lalu ternyata kebalik itu paling terlanggar. Nah, jadi umur ini ketahuan bejagekan. Di masa sehat, arah niki beri ke para jemaah, mudah-mudahan selamat almarhum. Jika terima temu oleh beruga, jika terima temu oleh Beruga. berselanggar, arak kopi, arak teh. Nah, bareng-bareng berselanggar dari apa? Takkan beruga ini, berselanggar, menusari, menapi bahasa temuin pajuan tami. Nanti satu kalau ngobrol-ngobrol, watabeli tepi ramis. Karena menjaga tegal rokok ya, tegal rokok. Pacuan tadi, duduk, tahu-tahu dengan diki, almarhum diki mati. Dia tegal rokok, berselanggar. Di badai-badai macam. Nah, mati rokok. Dia kata aku kena rokok. Ini cerita di sini. Tenang, tenang. Jaring mati niki rahasianya Allah. Walaupun dalam keadaan sehat, bisa saja besok meninggal dunia. Harap batur tiang dari anggota DPD, mudah-mudahan selamat dari. Jadi jelo niki barang tiang berderet tukul, sidang paripurna niki di Senayan, malah 5 hari disiarkan meninggal dunia. Coba bayangkan, baru 3 bulan selantik jadi anggota DPD MPR RI, sedang duduk di kursi Senayan dalam keadaan sehat, malah 5 hari disiarkan meninggal. Nabi bangga para jemaah. Harta jabatan darah kena. Darah kena. Berembir-embir ke sekolah balik, kasur empuk, haji Israel juta. Apabila anda mati, ada doang kita. Kedua, misal Presiden Soeharto, mudah-mudahan selamat dalam kubur. 32 tahun berpuasa, jadi pejabat, gereja lumbar, seiring terkawal. Tapi begitu meninggal dunia, saya milik kawal di kubur. Dia ada 14 juta di meja. Dan walaupun tidur di ruangan yang indah, luas, kasur yang empuk di istana, aku makin ini tidak tanah doang. Tanah doang jadi kasur, tanah doang jadi gam. Apa yang dia perlu banggakan? Walaupun di dunia dihormati, dihargai karena hartanya, karena sugih, dihormati, dihargai karena jabatannya, tapi kalau tidak membawa amal soleh, kalau tidak beriman, maka itu yang akan menyebabkan azab Allah Subhanahu. Itu yang menyebabkan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin wal hadirat rahimakumullah, bila terus kita istiqomahkan hadiri majelis ilmu niki, termasuk yang dengar juga, sebelum mengaji, tunggu sami diajak untuk baca wirid Ratibul Hada, istiqomahkan. Niki luar biasa hikmah. Jadi Ratibul Hada niki benteng lahir batin pada. Makanya wasiat guru kami dari Haji Raden As'ad Syamsul Arifin, pengasuh pondok pesantren Salafiyah situ Bondo, termasuk guru Al-Mukarram Ustaz Dedi. Wasiat beliau, santri saya wajib istiqomah membaca Ratibul Hada. Wajib membaca Ratibul Hada.
Karena rotibul hadat ini benteng yang dulu lahir dan batin. Jadi ia jadi usir jin, namun dia belum tetap. Sehingga rotibul hadat ini lengkap ya para jemaah. Ada doa-doa saya tertulis di dalam Al-Quran, tercantum dalam Al-Quran, kamu dalam rotibul hadat. Amalan-amalan Nabi, bacaan-bacaan Nabi, sakalemak, sakebian, ada doang di dalam rotibul hadat. Bersolawat, tawassul dengan aulia-aulianya Allah Subhanahu wa Ta'ala lengkap di dalam rotibul hadat. Termasuk sering dia perlu baca dalam rotibul hadat. Ada doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun dia tunggu duit utang. Saya ada utang ini. Ada dengan utang ini? Duit. Kenapa berutang? Kenapa berutang jadi saya utang ni? Satu utang yang dah ngaji, satu utang doang ngaji. Saya ada utang, angkat tangan. Berembe kebeli utang, namun kuat baca doa dikit, pasti nanti saurang si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada doang jalan, kegiatan si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi doa dikit para jemaah. Nabi doa dikit. Sekarang baca dalam rotibul hadat. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li'abdihi yaghfir wa yarham. Coba bareng-bareng. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li'abdihi yaghfir wa yarham. Tetap dulu agak ni hadis apa nak mungkin? Awal dari baca hadis apa ni? Kayu tapalan ni? Kayu tapalan? Buat baca ni gigit. InsyaAllah barang-barang dia kebeli utang akan dimudahkan jalan keluarnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li'abdihi yaghfir wa yarham. Coba ulang. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li'abdihi yaghfir wa yarham. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li'abdihi yaghfir wa yarham. Jadi sebaru bikin tentang pelunas ada terbayar hutang. Lagu yang sungguh memuji kepada Allah, Allah zat yang mengeluarkan yang sungguh dari kesulitan, dari kesusahan, dari kebingungan, dari kebimbangan. Allah yang memberikan rahmat kasih sayangnya. Berpuji nenek, sehingga dengan pujian-pujian itu yang sungguh diberikan jalan keluar dari segala masalah, dari segala kesulitan. Ya, ini di antara hikmah isin faedah dalam tiap tunggu membaca rotibul hadat. Nah, nanti tiap tunggu makin berutang dia baca kuat ni. Habis solat baca solat jumpa baca ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li'abdihi yaghfir wa yarham. Terus dengan sambil niatan ya Allah sak sebulan lemat bersusah. Ya Allah sak sebulan lemat kebingungan. Ya Allah sak sebulan lemat kesulitan. Ya Allah sak Maha Pengampun. Ya Allah sak Maha Pemberi rahmat kasih sayang. Ia betul nak ia sebut dia Tuhan munas ada saat kesalahan kita. Nah, ya Allah sak sebulan lemat bersusah. Saya nak dia promo sedang susah satu dia ada hutang. Susah. Kita paling balik dengan penyusah dengan sak berduit hutang. Sak kedua, sak paling dengan susah dengan sak jual es musim hujan. Itu dengan
Wan jauh-jauh kaya semambo dulu deh, ngeredik. Hujan, boleh tu telih balik. Yang susah, darah orang yang beda selalu. Tetap laku es krim dari situ. Es krim dia tetap laku. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang pelungguh dia berbaca. Ya Allah, segolang leman penyusah, leman kesulitan imannya sebagai ini. Leman kebingungan. Ya Allah, sama pengampun. Ya Allah, sama pemberi rahmat, kasih sayang. Ya, dong ulang-ulang Allah Maha mendengar para jemaah. Nah, saya paling cemoh waktu saya musim hujan ini, kebetulan jemaah dengan saya jual bakso. Iya, saya paling cemoh anehnya. Laku dah bakso di musim kering ini, laku di pria, waktu saya jual es. Jadi hadirin wal hadirat rahimakumullah. Niki doa salah satu doa di dalam Ratibul Hadad. Ratibul Hadad niki para jemaah nggih tersusun isu ulama belik. Pasengan ulama niki lahir niki Tarim Hadramaut, profesi Hadramaut niki di Yaman. Pasengan ulama niki Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad, atau saya terkenal dengan Syekh Habib Abdullah Al-Haddad. Nah, beliau ia menyusun Ratibul Hadad. Jadi wirid yang paling masyhur di dunia, para jemaah. Ini dunia, yaitu wirid Ratibul Hadad. Beliau niki ulama besar, kejuluk wali kutub. Wali kutub. Beliau walaupun sejak kecil dalam keadaan buta, dalam keadaan buta, beliau tidak bisa melihat. Sejak umur 3 tahun beliau tidak bisa melihat. Aku buta saya nenten dia tak fikir buta saya tetap jaminan buka penentang lalu tidak melihat. Namun cara mati penyakit glaukoma ni tahun buka penentang lalu di jaminan. Nah, beliau mati. Beliau niki sejak umur 7 tahun sudah menghafal Quran 30 juz. Sudah menghafal Quran 30 juz. Ibadah niki beliau niki rutin istiqomah. Ibadahnya sangat kuat. Sampai-sampai dalam sembahyang tengah malam beliau niki tali tahunan diri aja nanti jadi simone ngajak sholat. Nah, niki keistimewaan beliau, kelebihan beliau. Marak sebuah waktu pada jemaah, marak sebuah waktu. Jemaah di Yaman yang lumbar ngaji jo, yang lumbar haji jo, Mekah. Yang lumbar haji jo Mekah. Harap silaturahim pada Syekh Habib Abdullah Al-Haddad. Kemudian basen Syekh Habib Al-Haddad Nabi basen. Laun dalam perjalanan yang daik kumbak sabelik, yang daik badai, yang daik kumbak sabelik. Kedua kali badai ke laut isi. Nah, waktu sadai kumbak sabelik, ucapan ya Habib Al-Haddad, tolong gegama, tolongilah saya. InsyaAllah ubah nungkah basir. Nah, kemudian beliau pada kita berangkat jemaah niki jo. Ternyata mungkin puasa tarik perahu tetul dari seumbak saya beli. Mungkin umbak saya beli. Satu goyang perahu niki. Sampan niki.
Kemudian disebut, ya Syekh Habib Al-Haddad, tolong. Ada sangka humba, langsung kita humba boleh. Daftar terus. Kemudian Malik dari humba sebeli. Malik berbahasa, ya Syekh Habib Al-Haddad, tolong. Ada sangka humba. Malik ke daftar humba. Gitu. Malik ke solah keadaan. Engkau beli humba. Kemudian saya ketelun. Daik humba beli. Lebih kencang. Berpikir, mereka Syekh Habib Haddad baik lunas. Allah dia tak lunas langsung. Saya ingat selaku niki memang Allah menunas. Ya Allah, tolongilah hambamu ini ya Allah. Ada sakah humba. Lagu ini nikah humba. Masih doa humba beli. Malik tersebut, ya Syekh Habib Al-Haddad, tolong ada sakah humba. Mungkah humba. Nah ini si bingung menjadi niki bingung dengan jemaah haji niki. Setelah balik dari hajinya niki, matur jok si Habib niki. Habib, ternyata Nabi Abbasir niki tentu. Waktu sadai kumbang saya beli, tunas turung jok kulungku engkah numbang. Saat kedua daik tunas turung jok kulungku engkah. Saat keturungnya nenek tunas. Dengan ia saya bergantung. Lagu ini teka bulan masih dua ngumbang. Waktu tunas jok kulungku mau engkah numbang ni. Nabi jawaban saya ini. Masing-masing manusia ini berbeda derajat, berbeda kelas. Kalau saat tekabulan langsung, si Allah berkat kedekatannya kepada Allah. Nah, namun tiang pelumpuh mungkin jarak jauh dengan Allah, maka perlu perantara. Namun bahasa Arab seteparan Arab tawassul. Sebenarnya hakikatnya Allah yang meredakan ombak ini. Tapi dengan munajat seorang aulianya Allah, kekasihnya Allah langsung terkabulkan. Ini kita para tawassul. Ini paling rapat. Juk nenek ini sehingga Allah lebih cepat mengabulkan doa hamba yang dekat niki, kekasihnya niki, sehingga umbak niki dengan izin Allah Subhanahu wa taala engkau. Nah, kawinan niki yang perlu bersyukur tambah dalam kelompok Raqibul Haddad. Berarti yang pelukul tambah dalam kelompok beliau. Man tamassaka bina, kata beliau, lanuk ditahu abada. Saya berpegang kepada kami. Artinya ikuti ajaran-ajaran beliau, ikuti wirid-wirid beliau, nasihat-nasihat beliau. Tidak sia-sia lemak, tidak terlantaran lemak akhirat. Jadi Nabi para jamaah lamun tiang pelungguh niki amalan Nabi sa beliau ajarkan, Nabi sa beliau susun termasuk Raqibul Haddad selengkap niki ada ayat Al-Qur'annya, doa-doa dalam Al-Qur'an Arab niki Raqibul Haddad. Doa-doa Nabi niki tertulis di Raqibul Haddad, bersalawat niki. Tiang pelungguh tidak akan ditelantarkan. Tiang pelungguh akan mendapatkan syafaatnya beliau nanti di akhir. Nah, niki berkat saya kirim baca Raqibul Haddad. Maka bersyukur tiang pelungguh sampai man tengaji niki, sampai man tengaji niki, tiang pelungguh diajak untuk membaca Raqibul Haddad. Mudah-mudahan tiang pelungguh niki mendapatkan keberkahan. Maka istiqomah Raqibul Haddad. InsyaAllah dia sedang menyusun aku yang teman dari yang akan cetak Raqibul Haddad sekitar selai 1000. Nanti yang bagi-bagikan ada juga yang rencana tahun talqin dan juga pernikah sebagai pegangan pusat-pusat dan bola kantong buat suruh pernikah ke talqin desa Kubu-Kubu Boya. Nah, kalau ini majemuk dan sebagainya sudah tercukupi di dalam susunan Raqibul Haddad ini yang cantumkan. Jadi mudah-mudahan dan malam menjadi, kita akan bagikan untuk yang tunggu amalkan, baik
sendiri-sendiri maupun secara berjemaah. Terutama berjemaah. Tunggu sami kalau baca Rotibul Hadar, jauh air, jauh air dulu deh. Baca Rotibul Hadar jauh air dulu deh. Buka kudung, baca Rotibul Hadar. Setelah baca Rotibul Hadar, air sama mulu onek niki gitu, bisa niki. Buka kudung itu. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatas syita'i was-sayf falyaqudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Yuk. Penyakit jantung datang mudah-mudahan sehat. Penyakit dalam nih, penyakit yang niatan dari kuat. Kita insya Allah disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian malam baca Rotibul Hadar sisi jauh mulu air. Baca terus, baca. Kamu dihafal suruh sangat pala. Terus hafal atau ngapala. Suruh video-video niki baik-baik niki insya Allah. Hafal doang ayat pendek. Dia berkat sarang video bayi sekolah niki insyaallah hafalan. Baca dulu anak. Jadi ila fi Quraisyin ila fi rihlatas syita'i was-sayf falyaqudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Insyaallah disembuhkan dari penyakit yang terlarang. Lalu doa ini. Kemudian yang lanjutan ucapan beliau ini, apa yang beliau sampaikan sehat takok. Wa man nasiyal maut uqiba bi thalathati asya. Saya lupa mati. Yang terhukum, yang tersiksa dengan telu perkara. Saya lupa mati. Enggak ada pikiran dunia doang. Gue nak rungut pengajian, gue nak rungut sembahyang. Kebentan ada sa duit kepeng. Dunia doang pikiran kejolok ke malam. Naudzubillah min harap. Dengan saya nirup selama lamun. Dengan saya nirup selama dengan saya nak mati. Enggak doang pikiran. Saya sama niki pasien beliau yang tersisa kedua perkara. Desa pertama taswiqut taubah, menunda-nunda taubat. Kalau kebelalu taubat, kebelalu istighfar. Wah, aneh lo rezeki berduit ini. Kepeng berpenuh. Ini selalu gerak ngaji dan susah-susah diri. Lupa. Padahal ini adalah ia tersolak olah. Dalam istilah agama ini istidrak, tersolak-olah. Sehingga lupa diri sampai mati lupa. Nah, kamu marah niki ia tanda azab Allah harapan. Ia tanda azab Allah harapan. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul bermegah-megahan telah membuat kamu lalai lupa kepada Allah sampai kamu masuk ke liang kubur. Nauzubillah min. Jadi saya lupa mati niki yang tebing azab siksa ni berupa dua perkara, menunda-nunda taubat. Yang kedua, wa tarkur ridha bil kafar. Ini tahu ridha dengan nabi sa paikan Allah. Dia merasa puas, kurang diri. Di mana pun kurang, apalagi di darat. Sugih doang susah, apalagi jelang. Sehat doang susah, apalagi sakit. Jadi dengan lupa mati ini tersisa dengan kedua perkara di antara ini puas terhadap anugerah Allah. Nauzubillah min. Sampai ini pendai para jemaah ini tenang dalam. Selalu serius dengan lebih harap doa.
sering dengar lebih. Kita jatuh boleh mau 100.000 dengan 100.000 dan mau saja. Itu bagus. Kita ada 100.000, 50.000 dan mau. Dia ada 100.000, 200.000 dan mau. Selalu serius dengan lebih. Padahal selaku ini sudah ketentuan Allah. Jadi sakit akan jadi. Dia mau itu merasa ini tenang dalam ini. Berarti ini adalah ciri orang sedang mendapatkan azab Allah. Ciri dengan mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min. Kemudian dengan lupa mati niki bahasa beliau wattakasulu fil ibadah, malas beribadah. Apa di dekat balik atau pengajian masih di kau datang. Dekat balik malas baca ilmu kaji balik. Demi datang dalam tembok. Demi abot. Jauh tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah niki akibat Nabi para jemaah enggak pikiran dunia doang. Enggak dari anak ke dunia, lupa tamat mati. Nah, berarti malam ini dia sedang mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan peringatan beliau niki sebagai pekiling tiang pelungguh niki sebagai pedoman tiang pelungguh adik sa dari manusia sa selamat dunia akhir. Jadi yang simpulkan dari dengan sa ingat mati bahasa beliau yang terkemudian kita lupa dari sa pertama adalah ta'jilul taubah, segera dia bertaubat mohon ampun kepada Allah. Sa kedua wa qana'atul qalbi min atin niki merasa cukup puas dengan pemberian ataupun anugerah Allah Subhanahu wa taala, duit maupun sedekah. Kemudian saat kedua wa nasyatul ibadah, giat semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sami ini walaupun alat miring-miring dan melinggi sakit-sakit tapi tetap semangat. Alat sak brosur naik karena ngerene tetap semangat. Kalau dia di sini baik. Kita jago. Kalau kita semangat berusaha menjadi jam 10 jam siwa nih. Bahkan mungkin ada jam 8 lalu darah bayiru saja bang senyum doang arah. Alhamdulillah. Ini wajah sor. Kemudian aja bang onek lalu senyum doang. Jadi masa miring-miring ngentang meli kita senyum doang. Arah sama ni tak boleh sama senyum. Kita jago. Padahal jaga kerenengan jaga sakit. Lalu senyum-senyum diri tinggi wajah sor. Amin ya Rabbal alamin. Kemudian saya lupa mati dia akan mendapatkan azab murkanya Allah dengan 3 perkara. Taswifut taubah, menunda-nunda bertaubat, meninggalkan istighfar, mohon ampun kepada Allah. Kemudian watarqur ridho bil kafar, meninggalkan ridho. Di dua berduit rasa puas jenara ridho, jenara rasa ikhlas terima atau rasa puas batin terima napi paicen Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wattakasulu fil ibadah, malas gawe ibadah. Nah, salah satu perantara kita untuk banyak mengingat materi ini adalah majelis ilmu. Maka harus kita istiqomah hadir di majelis ilmu. Amin ya Rabbal alamin. Ampura agung sinampura. Mudah-mudahan ada manfaat, ada barokah. Mohon maaf lahir dan batin. Kalau ada yang sampaikan itu adalah benar, itu semua adalah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita memuji hanya kepada Allah. Kalau ada yang salah karena kejahilan, kekeliruan, kesalahan saya pribadi, mohon maaf lahir dan batin. Wallahu ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, kemudian tadi penyampaian sebagian saksi-saksi sudah bermufaram tentang hal ini. Jadi saya bersama dengan para jamaah melancarkan sejumlah kanal ini. Kedua, pasangan kaum guru haji
Ibnu Khalid ya, MPDI. Beliau niki tak lupa lagi. Beliau niki satu sudah coklat niki. Beliau adalah wakil DPD RI, dia perwakilan perempuan di pemerintah. Jadi beliau selain sebagai ulama, beliau juga umara merintah perempuan di sini. Jadi lain-lain jika sudah sampai saya tidak tahu sudah lecok enggak ada paling ganteng untuk lecok mungkin iyalah beliau di sini. Enggak mesti ingat lain. Saya mau lecok nusa paling gagah dulu. Iya lah ini. Walau tentang dosa kuih mungkin kita. Alhamdulillah. Mudah-mudahan aku saya kalau baru sedikit mau berdoa dari seluruh untuk melaksanakan adalah juga kemudian berdoa sendiri untuk dengan sama-sama salam-salaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada alien nih. Allah